Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di antara deretan gunung yang menjulang tinggi dan lembah hijau yang membentang, terletak sebuah kota kecil bernama Wonosobo. Kota yang seakan berhenti sejenak di antara hiruk-pikuk zaman modern, namun tetap mempertahankan pesona alam yang memukau. Udara segar yang datang dari pegunungan Dieng, kabut tipis yang menyelimuti jalanan di pagi hari, serta pemandangan sawah yang terbentang luas, semuanya membentuk harmoni yang menenangkan jiwa. Di sini, waktu seolah bergerak lebih pelan, memberi ruang bagi setiap detik untuk dihargai. Warga Wonosobo adalah cerminan dari kedamaian itu. Mereka menjalani kehidupan dengan ritme yang sederhana namun penuh makna. Setiap pagi, pasar tradisional menjadi saksi bisu interaksi hangat antara pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar yang ramah, tawa anak-anak yang berlarian di gang sempit, hingga aroma khas makanan tradisional yang memenuhi udara, semuanya menciptakan sebuah atmosfer yang membuat siapa saja merasa diterima, seolah kota ini adalah rumah bagi siapa saja yang melangkah masuk. Namun di balik keindahan alam dan kultur yang kaya, ada sebuah kisah yang belum terungkap, sebuah kisah yang melibatkan Ardi, seorang kurir yang menjalani kehidupan biasa, namun tak pernah tahu bahwa suatu perjalanan yang tampaknya sederhana akan membawanya pada sebuah misteri yang akan mengubah segalanya. Di pagi yang masih redup, Ardi menyalakan mesin motor tuanya dengan suara knalpot yang bergemuruh perlahan, cukup untuk mengusir kantuk yang masih terjebak di sudut matanya. Dia merapikan jaket tipis yang dikenakannya lalu menatap sekilas tumpukan paket-paket kecil yang rapi terbungkus dalam kotak di belakang motornya. Ardi bekerja sebagai kurir lepas untuk jasa ekspedisi lokal bernama Cepat Laju. Sudah hampir 2 tahun dia menjalani pekerjaan ini, melewati berbagai macam jalanan, dari yang padat kota besar hingga ganggang sempit di desa terpencil. Namun pagi itu ada yang terasa berbeda. Salah satu paket yang harus dia antar hanya mencantumkan alamat Kampung Hutan Wangi, Desa Sejuk, Kecamatan Lereng Gunung. Ardi sempat bertanya pada admin kantor, tetapi seorang perempuan muda cantik bernama Sari yang biasanya mengatur rute hanya mengangkat bahunya. Alamat itu ada di sistem, Mas. Tapi kayaknya itu daerah yang susah dijangkau banget. Kurir lain belum pernah lewat sana. Cuma kamu yang bisa antar, kata Sari. Tanpa banyak tanya, Ardi mengambil paketnya. Paket itu kecil, dibungkus rapi dengan kain linen dan lakban coklat. Tidak ada nama pengirim, hanya sebaris tulisan di pojok atas yang berbunyi untuk Mbah Surati, kirim sebelum senja. Ardi mengernyit. Itu berarti dia harus berangkat sekarang. Motor Ardi melaju, menembus jalanan kota yang mulai ramai. Matahari semakin meninggi ketika ia tiba di sebuah persimpangan yang membingungkan. GPS di ponselnya menunjukkan sinyal yang tidak stabil, seolah ragu menentukan arah yang benar. Di depan, terbentang jalan aspal sempit yang sunyi, dikelilingi pepohonan jati dan hutan bambu. Sebuah papan petunjuk tua menggantung miring bertuliskan Desa Sejuk 6 kilometer. Ardi mengecek sinyal yang hilang, tetapi nalurinya sudah terlatih. Dia memeriksa kantong jaketnya, memastikan powerbank masih ada, lalu menambah gas motor ke arah desa tersebut. Jalan yang dilalui semakin lama semakin sepi. Tak ada rumah penduduk, tak ada kendaraan lain, hanya suara mesin motor dan angin yang berbisik melalui celah-celah daun. Hutan di kiri kanannya terasa lebih rapat, lebih hijau, dan sunyi. Setelah sekitar 20 menit berkendara, Ardi tiba di sebuah jembatan kayu yang tampak rapuh. Di ujung jembatan, seorang kakek berdiri mengenakan sarung dan baju koko lusuh, tampak sedang menunggu. Ardi melambatkan motornya dan berhenti. "Permisi, Kek, Desa Sejuk, lewat sini ya?" tanyanya dengan sopan. Kakek itu menatapnya sejenak lalu mengangguk pelan. "Terus aja, enduk. Tapi jangan berhenti sampai ketemu pohon besar yang bercabang 3, jawab kakek itu pelan. Ardi merasa sedikit heran karena dia dipanggil enduk, biasanya sebutan untuk perempuan,
namun ia tak mempermasalahkannya. "Siap, Kek. Terima kasih." Ardi melanjutkan perjalanan menyeberangi jembatan yang bergoyang halus di bawah bannya. Begitu roda motornya menyentuh tanah di seberang jembatan, suasana berubah. Udara menjadi lebih sejuk. Cahaya matahari terhalang oleh dedaunan yang rimbun. Seakan waktu berjalan lebih lambat di tempat itu. Beberapa menit kemudian, Ardi melihat pohon besar di tengah jalan. Batangnya menjulang tinggi dengan 3 cabang besar yang menyebar seperti garpu. Saat motornya melewatinya, motor itu tiba-tiba mati. Ia mencoba menyalakan kembali, tapi tak berhasil. Tangki penuh, aki baru diganti minggu lalu, tetapi motor itu seperti kehilangan tenaga. Ardi turun dan mendorong motor, sambil mengumpat pelan. Namun, tak sampai 5 langkah, ia melihat sesuatu. Di ujung jalan, kabut tipis mulai turun menutupi tanah. Dari balik kabut itu muncul rumah-rumah panggung kayu yang berdiri berjajar rapi. Desa sejuk. Desa itu terasa asing, seperti bukan bagian dari dunia yang biasa ia kenal. Tidak ada tiang listrik, tidak ada suara radio, bahkan suara ayam atau anjing menggonggong pun hilang. Namun, ada kehidupan. Beberapa orang tampak berjalan dengan keranjang, menjemur pakaian, dan ada anak kecil yang berlari tertawa. Namun, ada yang janggal. Wajah mereka pucat, gerak-geriknya pelan, seperti dalam mimpi. Ardi merasa ragu melangkah, namun seorang perempuan tua muncul dari rumah paling ujung. Rambutnya digelung rapi, mengenakan kain batik coklat tua. Ia menatap Ardi dan tersenyum. "Anakku, akhirnya datang juga." "Maaf, Bu, saya hanya antar paket untuk Mbah Surati." "Benarkan alamatnya?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Benar, aku Mbah Surati," jawabnya dengan lembut, membuka tangannya seolah mengundang Ardi mendekat. Dengan ragu, Ardi menyerahkan paket itu. Begitu jari-jari Mbah Surati menyentuh bungkusan itu, Ardi merasa sebuah sentuhan dingin seperti udara musim hujan. Mbah Surati membuka bungkusan itu dengan tenang. Di dalamnya ada secari kain putih dan sebuah cincin tua dari Kuningan. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, anak muda, sudah membawa ini kembali." Ardi hendak bertanya tentang cincin, tentang siapa yang mengirim, dan mengapa desa ini tak terlihat di peta. Namun Mbah Surati menoleh dan berkata, "Tetaplah sampai senja. Jangan pergi sebelum itu. Jika kau pergi sebelum waktunya, kau tak akan kembali." Ardi menelan ludah dengan perlahan. Kata-kata Mbah Surati menggema dalam pikirannya, membuat bulu kuduknya meremang. "Jangan pergi sebelum senja. Kalau pergi sebelum waktunya, kau tak akan kembali." "Apa maksudnya?" Ardi ingin bertanya. Namun Mbah Surati sudah masuk ke rumah panggung kayu itu dengan langkah pelan. Di depan rumahnya tergantung beberapa ikat bunga kering, dan jendela rumah dibiarkan terbuka lebar, menampilkan ruangan yang redup. Ardi berdiri kaku, bingung harus berbuat apa. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang baru ia lewati kini tak lagi terlihat jelas. Kabut semakin tebal, menutup segalanya. Motor tuanya masih tergeletak di tengah jalan, mati total. Ia mencoba menyalakan ulang, namun percuma. Bahkan klakson pun tak berbunyi. Seolah motornya pun kehilangan semangat hidup. Ardi akhirnya memutuskan untuk menunggu. Mbah Surati memintanya tetap sampai senja, bukan menginap. Mungkin setelah itu ia bisa kembali. Duduk di teras rumah panggung itu, Ardi memperhatikan sekitar. Warga kampung berjalan pelan, namun pasti. Gerak-gerik mereka tak tergesa, namun tak juga menganggur. Wajah-wajah mereka tenang, tapi anehnya tak ada yang menyapa. Bahkan ketika anak-anak berlarian di dekatnya, mereka tampak tak melihat Ardi. Seperti ia adalah angin lalu. "Mas!" Sebuah suara kecil mengagetkan Ardi. Ia menoleh ke kiri dan melihat seorang gadis kecil berdiri di dekat tiang rumah. Rambutnya dikepang dua, mengenakan baju abu-abu yang tampak agak lusuh. Usianya sekitar 7 tahun. "Namaku Lira," katanya pelan. Ardi berusaha tersenyum meski masih agak waspada. "Halo, Lira, kamu tinggal di sini ya?"
Gadis itu mengangguk dan duduk di samping Ardi. Ia memandangi langit yang perlahan mendung meski matahari belum sepenuhnya hilang. "Kamu kurir ya? Bawa sesuatu buat Mbah Surati?" "Iya, kok kamu tahu?" Ardi bertanya. "Aku sering lihat orang datang bawa sesuatu, tapi gak semua bisa pulang," ucap Lira tanpa beban. Ardi terdiam. "Apa maksudmu?" Lira tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan lalu berbisik. "Tapi kamu bisa pulang, kan? Mbah Surati sudah bilang kan? Tunggu sampai senja." Menjelang siang, Mbah Surati keluar dengan 2 cangkir tanah liat berisi air rebusan rempah. Ia menyerahkannya pada Ardi tanpa kata. Ardi mencicipinya. Rasanya aneh, pahit di awal, lalu hangat dan manis setelah ditelan. Tubuhnya terasa ringan seperti baru mandi di sungai pegunungan. "Siapa yang minta saya antar paket ini, Mbah?" tanya Ardi akhirnya. Mbah Surati diam sejenak lalu menatapnya penuh arti. "Yang mengirim sudah lama tidak tinggal di sini. Tapi dia pernah berjanji kalau waktu itu datang, barang ini harus sampai padaku." Ardi hanya bisa mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang tak diungkapkan. Dan ia merasa tak perlu memaksa. Waktu terasa ganjil di kampung itu. Ardi merasa telah duduk hampir 2 jam, tetapi matahari seperti nyaris tidak bergerak. Kabut tetap turun tipis. Suara jangkrik dan burung tak terdengar sama sekali. Seakan seluruh kampung itu berada dalam ruang waktu yang berbeda. Tiba-tiba ia teringat ponselnya. Dikeluarkannya dari saku jaket. Masih hidup, tetapi tak ada sinyal. Bahkan jam di layar tak bergerak. Pukul 13.01, dan tetap begitu. Seakan waktu di tempat itu membeku. Lira tiba-tiba berkata pelan, "Kalau Mas Ardi bisa pulang nanti, jangan cerita ke siapa-siapa tentang kampung ini. Nanti yang lain ikut datang." Ardi melirik ke arahnya. "Kok kamu tahu nama saya?" Lira hanya tersenyum. "Aku tahu banyak hal." Menjelang sore, langit mulai berubah warna. Kabut perlahan memudar, dan suara angin kembali terdengar. Bahkan Ardi bisa mendengar samar-samar suara burung dari kejauhan. Warga kampung mulai memasuki rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela dengan perlahan. Hanya Mbah Surati yang masih berdiri di depan rumah, memandangi Ardi dengan tatapan yang dalam. "Kau bisa pulang sekarang," katanya pelan. Ardi berdiri dan mengangguk, melirik ke arahnya. Entah bagaimana, motor itu tiba-tiba menyala begitu kunci diputar, seperti tidak pernah mati. Ardi menoleh lagi ke rumah, namun Mbah Surati sudah tidak ada di tempat. Hanya Lira yang berdiri di ujung jalan. "Terima kasih sudah datang, Mas," kata Lira, dengan senyum kecil di wajahnya. "Kamu juga, Lira," jawab Ardi sambil melambaikan tangan. Ardi memutar gas motornya pelan, melewati jalan yang sama saat ia datang. Pohon bercabang 3 itu masih berdiri di tempatnya. Begitu melewatinya, udara berubah. Jalanan kembali seperti semula. Kabut hilang, langit kembali terang. Ardi melihat jam di ponselnya. 13 menit. Ia mengerutkan kening. Bukankah ia merasa sudah lebih dari 5 jam di sana? Tapi entah kenapa, ia tidak terlalu memikirkannya. Hatinya terasa ringan, tenang. Sesampainya di kantor ekspedisi, Sari menyapanya dengan ekspresi heran. "Mas, kok cepat banget baliknya? Tadi baru aja jam kamu keluar." Ardi terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Cuma antar paket, enggak terlalu jauh kok." Sari mencatat sesuatu di komputer lalu bertanya, "Nama penerimanya siapa tadi?" Ardi tersenyum kecil, "Mbah Surati." Tapi saat Sari mengetikkan nama itu, sistem tidak menampilkan apapun. Tidak ada rekam pengiriman. Bahkan nama desa Sejuk pun tak terdaftar. Sejak kepulangannya dari desa Sejuk, Ardi merasa hidupnya kembali seperti biasa. Namun dalam diam, ada sesuatu yang berbeda. Seperti suara lembut yang terus membisik dalam batinnya. Bukan suara nyata, bukan pula mimpi. Lebih seperti kenangan samar dari tempat yang tak seharusnya bisa dikenang. Ia mencoba menjalani hari-hari seperti biasa.
mengantar paket ke alamat-alamat di pinggiran kota, menyapa para pelanggan tetap. Bahkan kadang masih sempat ngopi bareng kurir lain di warung Mbak Yanti. Tapi malam hari, saat semuanya hening, pikirannya selalu kembali ke satu titik, wajah Lira dan Mbah Surati. Paling aneh adalah sistem kantor. Pengiriman ke desa Sejuk tidak tercatat. Bahkan nama Mbah Surati tidak muncul di daftar penerima hari itu. Sari sampai berkata sambil bercanda, "Jangan-jangan Mas Ardi salah antar ke alam sebelah," katanya dengan senyum lebar. Tapi Ardi hanya tersenyum hambar. Ia tahu, mungkin memang iya. Suatu malam, rasa penasaran Ardi tak lagi bisa ditahan. Ia membuka Google Maps, mencoba mencari desa Sejuk. Tak ada. Yang muncul hanyalah hutan, lembah, dan ladang-ladang kosong tanpa nama. Ardi mencoba rute yang dulu ia tempuh dari arah desa Gunung Wati, lalu belok kanan ke jalan kecil yang menurun. Ia ingat betul cabang 3 pohon besar itu, namun di peta digital, jalan itu tak tercantum. Bahkan setelah diperbesar tampilan peta, tak ada jejak apapun. Seolah semua hanya halusinasi. Namun, ia tahu itu nyata. Dengan tekad yang semakin kuat, Ardi mengambil keputusan. Ia harus kembali ke sana. Bukan untuk mencari jawaban, tapi karena ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Keesokan harinya, Ardi mengambil cuti mendadak. Ia tak banyak bicara, hanya bilang ingin pulang ke desa ibunya di lereng gunung. Sari mengangguk tanpa banyak bertanya. Motor tuanya melaju perlahan di jalur yang sama seperti waktu itu. Udara masih sejuk. Gunung-gunung berdiri diam di kejauhan seperti penjaga sunyi. Ardi menyusuri jalanan hingga akhirnya tiba di desa Gunung Wati. Ia bertanya pada warga sekitar tentang desa Sejuk. Seorang bapak tua berpeci mengerutkan kening. Dulu ada yang bilang pernah dengar nama itu, tapi katanya sudah lama sekali nggak ada orang tinggal di situ, kata bapak itu. "Kenapa, Pak?" Ardi bertanya, mencoba mencari petunjuk. Katanya si kampung itu hilang sejak kejadian aneh puluhan tahun lalu, tapi saya sendiri nggak tahu pastinya, jawabnya. Keterangan itu hanya menambah rasa penasaran Ardi. Ia melanjutkan perjalanan menuruni jalan kecil yang dulu membawanya ke desa Sejuk. Namun, anehnya, ketika ia sampai di cabang 3 pohon besar itu, tak ada apa-apa. Tak ada pohon bercabang 3, tak ada jalan kecil yang membelok masuk ke semak-semak. Yang ada hanya hamparan ilalang dan jalan buntu yang berakhir di ladang singkong. Ardi turun dari motornya dan berjalan kaki, menyibak semak belukar, mencoba mencari jalur masuk. Tapi semuanya tertutup rapat. Tak ada celah. Ia berdiri lama di sana, menatap ke sekeliling dengan napas berat. Apakah semua itu hanya mimpi? Malam itu, Ardi memutuskan untuk menginap di rumah temannya, Yanto, yang tinggal tak jauh dari desa tersebut. Saat Ardi menceritakan pengalamannya tentang kampung yang ia datangi beberapa hari lalu, Yanto terdiam lama. "Aku dulu juga pernah dengar cerita tentang kampung itu," kata Yanto. "Tapi gak banyak orang yang percaya," katanya. "Hanya orang tertentu yang bisa sampai ke sana. Dan kalau kau sudah sampai, berarti kau dipilih." Ardi mengernyit, bingung. Dipilih oleh siapa? Tanyanya. Yanto tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Besok pagi aku temani ke rumah Mbah Tuginem. Dia dukun tua tapi masih waras. Kalau soal kampung-kampung aneh kayak gitu, dia tahu lebih banyak." Pagi harinya, mereka berdua menyambangi rumah Mbah Tuginem yang terletak di tepi hutan. Perempuan renta itu duduk di beranda, menenun tikar pandan dengan gerakan perlahan. Ketika Yanto memperkenalkan Ardi dan menjelaskan maksud kedatangannya, Mbah Tuginem langsung menatap Ardi tajam. Pandangannya dalam, tajam, tapi tidak menghakimi. "Kau sudah ke Unung?" tanyanya. Ardi mengangguk pelan. "Kau lihat Mbah Surati?" tanya Mbah Tuginem lagi. "Iya," jawab Ardi. Mbah Tuginem tersenyum samar. "Berarti mereka masih menerima tamu." Ardi memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya kampung itu tempat apa, Mbah?" Mbah Tuginem menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Gerunung dulunya kampung biasa, tapi letaknya bersinggungan dengan jalur perlintasan makhluk halus.
Seiring waktu, kampung itu makin dekat dengan alam sebelah dan akhirnya tenggelam ke dalam dunia yang tidak bisa dilihat semua orang. Mereka yang tinggal di sana bukan lagi manusia seperti kita, tapi juga bukan makhluk halus sepenuhnya. Ardi menatap Mbah Tuginem dengan heran. "Bunian?" tanyanya pelan. Mbah Tuginem mengangguk. "Bunian tidak jahat, mereka hanya berbeda. Tapi kalau seseorang bisa sampai ke tempat mereka, berarti jiwanya pernah memancarkan cahaya yang cocok bagi mereka. Mungkin karena kejujuran, atau kesedihan, atau sekadar rasa ikhlas yang tulus." Ardi terdiam, menatap Mbah Tuginem. Entah mengapa, matanya terasa hangat. Sebelum mereka pulang, Mbah Tuginem memberi Ardi seuntai daun yang dirangkai seperti jimat kecil. "Simpan ini. Kalau suatu saat kau ingin kembali, letakkan ini di bawah pohon besar yang menghadap matahari tenggelam. Kalau mereka masih mengingatmu, mereka akan menjemputmu." Ardi memegang daun itu erat-erat. Ia tak tahu apa maksud semua ini, tapi ia merasa ia memang harus kembali. Suatu saat, hari-hari berlalu setelah kunjungan Ardi ke rumah Mbah Tuginem. Ia kembali menjalani rutinitasnya di kota Wonosobo, mengantar paket dan menyapa pelanggan tetapnya seperti biasa. Namun, tak ada hari yang benar-benar biasa setelah semua yang terjadi. Ardi merasa bahwa perasaan di dalam dirinya mulai berubah. Setiap sore sepulang kerja, ia sering menyendiri di pinggir desa, duduk di bawah pohon, menggenggam boneka kayu kecil yang ia simpan di saku jaketnya. Ia tidak lagi mencari penjelasan. Ia hanya menikmati perasaan damai yang perlahan menggantikan ketakutan dan rasa penasaran yang dulu menyelimutinya. Kadang angin bertiup pelan dan membawa wangi kayu cendana yang sama, wangi yang ia hirup saat pertama kali menginjakan kaki di kampung sejuk. Di saat-saat seperti itu, Ardi tersenyum sendiri. Mungkin karena ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari hidupnya yang harus ia terima. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa terhubung dengan dunia yang lebih dalam, dengan dunia yang tak selalu bisa dilihat oleh mata biasa. Suatu hari, beberapa minggu setelah itu, Ardi menerima sebuah surat pos yang entah bagaimana masuk ke kantornya. Surat itu tanpa cap pos dan tanpa alamat pengirim. Di dalamnya hanya ada selembar kertas berwarna kecoklatan bertuliskan, "Untuk Ardi, kami di Gerunung mengenangmu. Terima kasih telah menjadi jembatan yang tak mengikat, pintu yang tak dikunci, dan cahaya di tengah kabut. Suatu saat nanti, bila waktunya tiba, datanglah bukan sebagai kurir, tapi sebagai sahabat yang ditunggu pulang." Di bagian bawah surat, tertera simbol kecil bunga kenanga yang disertai dengan gambar boneka kayu. Hati Ardi berdebar-debar saat ia membaca surat itu. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah perasaannya. Segala kejadian itu benar-benar terjadi, dan ia tidak bisa melupakan kampung itu, bahkan meskipun semuanya sudah tak tercatat di peta, bahkan di dalam sistem kantor. Dalam diam, Ardi merasakan bahwa dirinya memang tak akan pernah benar-benar melupakan Gerunung. Sesuatu yang dalam dan tidak bisa terucapkan kini terpatri dalam hati dan pikirannya. Hari itu juga, Ardi memutuskan untuk kembali ke jalan yang pernah ia tempuh. Meskipun semua petunjuk tampaknya tak ada lagi, ia merasa bahwa dirinya harus kembali untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan yang belum terjawab, untuk menepati janji yang tak pernah diucapkan, meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya harus dijanjikan. Ia ingin pergi ke tempat itu lagi, bukan untuk menemukan sesuatu yang konkret, tapi untuk merasa bahwa semuanya masih ada, bahwa Gerunung masih ada, meskipun tak seorang pun di luar sana yang bisa melihatnya. Malam itu, Ardi mempersiapkan segala sesuatunya. Ia mengambil motor tuanya, yang kini tampak seperti teman setia dalam setiap perjalanan jauh yang ia tempuh. Ia membawa serta daun jimat pemberian Mbah Tuginem dan boneka kayu kecil itu, yang kini menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa dilepaskan. Dengan langkah pasti, Ardi kembali menempuh perjalanan yang sudah sangat familiar. Hutan, jalanan sepi, dan udara yang semakin sejuk. Semuanya terasa seperti kembali ke rumah yang lama hilang. Begitu tiba di ladang singkong, dia kembali melihat pohon randu besar yang pernah ia temui sebelumnya. Ardi merasa sudah sampai di tempat yang tepat. Ia menatap langit yang mulai memudar. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat.
Ia melangkah ke pohon itu dan meletakkan jimat daun di bawahnya, seperti yang disarankan Mbah Tuginem. Kali ini, ia menggenggam boneka kayu di tangan kanannya, dan diam-diam berharap sesuatu yang lebih besar dari dirinya bisa terungkap. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Tak ada suara angin, tak ada perubahan yang langsung terasa. Namun, saat Ardi berbalik untuk kembali, udara sekitarnya terasa semakin sunyi, seakan dunia berhenti sejenak. Kabut tipis mulai menyelimuti tanah di sekitarnya. Langkah demi langkah, ia merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Jalan setapak yang tadi tertutup semak-semak kini terbuka sedikit, seperti memberi jalan bagi Ardi untuk melanjutkan perjalanan. Dia mengikuti jalan kecil itu, yang semakin membawanya masuk ke dunia yang semakin asing namun terasa akrab. Suara burung aneh berkicau di kejauhan, dan tiba-tiba terdengar suara gamelan pelan. Sangat jauh, namun jelas di telinga. Ardi terus melangkah dengan langkah pelan, seolah dirinya kembali menuju tempat yang telah ia tinggalkan. Sampai akhirnya, ia tiba di mulut desa sejuk. Kampung itu tampak seperti yang pertama kali ia lihat. Rumah-rumah panggung kayu berdiri tegak, meskipun semuanya tampak sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun di luar. Ardi berjalan pelan, menuju rumah Mbah Surati. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan ia mendorongnya pelan. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalamnya terasa hangat, penuh dengan aroma bunga kenanga dan kayu manis. Di tengah ruangan, ia melihat Mbah Surati, yang kini tampak lebih muda, lebih tenang. Di pangkuannya tidur seorang anak kecil, Lira. Namun, saat Ardi mendekat, Lira membuka mata. Matanya kini bersinar lembut. "Kau kembali," bisik Lira pelan. Ardi menatapnya dengan penuh perasaan. "Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa harus kembali," jawabnya pelan. Mbah Surati tersenyum, menatap Ardi dengan penuh kebijaksanaan. "Kau datang tepat waktu. Hujan akan turun malam ini, dan sebelum langit menangis, kau telah menepati janjimu, meskipun kita tidak pernah membuat perjanjian." Ardi merasa ada kedamaian yang memenuhi hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, namun ia tahu satu hal. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Ia duduk di samping Lira dan Mbah Surati, merasakan ketenangan yang begitu dalam, seakan dunia ini berhenti untuk memberinya ruang. Malam itu, saat hujan mulai turun, Ardi merasa seolah seluruh kampung itu memudar menjadi bayangan. Suara gamelan terdengar semakin jauh, dan rumah-rumah kayu yang tadinya berdiri kokoh, kini perlahan menghilang, seperti kabut yang dibelai angin. Hanya Ardi yang tersisa, duduk di tengah ladang kosong, menggenggam boneka kayu yang kini terasa begitu berharga. Ardi berdiri, menatap ke langit yang mulai gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekadar perjalanan antar paket biasa. Ia telah menjadi saksi, bahkan bagian dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perjalanan ini lebih dari sekadar menemukan sebuah kampung yang hilang. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman tentang dunia yang lebih besar, yang tak semua orang bisa melihatnya. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Ardi kembali bekerja seperti biasa. Ia menyusuri jalan-jalan kota, membawa paket, senyum, dan sedikit canda untuk para pelanggan. Namun, setiap sore setelah pekerjaannya selesai, ia sering menyendiri di bawah pohon di pinggir kota. Ia menggenggam boneka kayu di saku jaketnya, merasakan kedamaian yang kini tak pernah lepas darinya. Ia tidak lagi mencari penjelasan, karena ia tahu perasaan itu, kedamaian itu, hanya bisa dipahami dengan hati. Dan kadang, dalam diam, angin yang berhembus membawakan wangi kayu cendana, mengingatkannya akan kampung yang telah lama hilang dari peta, namun selalu ada di dalam hatinya. Suatu saat nanti, jika waktunya tiba, ia akan kembali. Tapi kali ini bukan sebagai kurir, melainkan sebagai sahabat yang ditunggu pulang. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami.
Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.